Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Wahyuni, dosen pengampu mata kuliah Kodifikasi Morbiditas dan Mortalitas di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dalam video singkat ini, saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu dan bagaimana peran strategisnya dalam mencetak tenaga pengkode klinis yang handal dan siap kerja. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot sebesar 2 SKS. Fokus utama mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menentukan kode penyebab kematian berdasarkan standar klasifikasi internasional, khususnya dengan menggunakan ICD-10 dan Mortality Data Medical System. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menentukan kode mortalitas sesuai dengan standar klasifikasi yang berlaku, yang merupakan bagian dari capaian kompetensi pengkode klinis. Bahan kajian meliputi konsep urutan kejadian menuju underlying cause of death, pemahaman struktur sertifikat kematian, aturan kodifikasi kematian dewasa dan perinatal, serta interpretasi dengan penggunaan MMDS dalam praktek pengkodean. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran case-based explanatory, yaitu strategi pembelajaran berbasis kasus yang bertujuan untuk menumbuhkan penalaran klinis dan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan penyakit hingga penyebab dasar kematian. Dalam menggunakan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menganalisis kasus nyata, mempraktikkan penentuan urutan penyebab kematian, dan memberikan kode sesuai dengan kaidah ICD-10. Melalui pendekatan student-centered learning, kuliah ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka di kelas dan pemanfaatan Learning Management System atau LMS. LMS pada mata kuliah ini digunakan untuk berbagi materi, melakukan absensi, serta memfasilitasi pengumpulan tugas secara sistematis. Di kelas juga dilaksanakan diskusi dalam kelompok kecil, simulasi, dan presentasi jurnal untuk memperkuat kemampuan interpretatif mahasiswa terhadap kasus mortalitas yang kompleks. Harapannya, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu tidak hanya dalam pemahaman teori penyebab kematian, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menyusun kode yang akurat dan bermakna untuk kebutuhan statistik vital maupun dokumentasi klinis. Peran perekam medis dan informasi kesehatan dalam keakuratan data mortalitas sangat penting. Salah satu tugas strategisnya adalah melakukan reseleksi penyebab kematian berdasarkan sertifikat kematian yang telah dibuat oleh dokter. Sertifikat ini terdiri dari dua jenis, yaitu sertifikat dewasa atau umum untuk kematian pada usia 7 hari ke atas, dan sertifikat perinatal untuk kematian janin yang berusia 22 minggu ke atas hingga bayi yang berusia 6 hari. Jika data kematian tidak akurat, maka program kesehatan yang dirancang tidak akan tepat sasaran dan perencanaan kesehatan masyarakat bisa menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat penting sebagai fondasi keilmuan dan keterampilan mahasiswa untuk mendukung validitas data kesehatan nasional. Adapun nilai akhir pada mata kuliah kodifikasi morbiditas dan mortalitas didapatkan dengan struktur sebagai berikut. Partisipasi sebanyak 10%, kemudian tugas individu sebanyak 20%,
tugas kelompok sebanyak 10%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing sebanyak 30%. Berikut ini cuplikan video pengajaran saya dengan materi aturan kode diagnosa mortalitas perinatal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, selamat datang di pertemuan ke-8 untuk mata kuliah kodifikasi morbiditas dan mortalitas. Saat ini kita memasuki pertemuan ke-8. Hari ini kita akan belajar tentang penyebab kematian pada perinatal. Silakan dibuka LNS pada mata kuliah morbiditas dan mortalitas. Jadi pada mata kuliah ini ya, sambil dibuka, jadi pada mata kuliah ini capaian pembelajaran adalah mahasiswa bisa melakukan reseleksi penyebab kematian perinatal dengan menggunakan aturan pengkodean penyebab perinatal dengan menggunakan ICD-10. Sedangkan tujuannya adalah nanti setelah selesai mata kuliah ini kalian mampu untuk melakukan reseleksi untuk penyebab kematian perinatal. Jadi reseleksinya pada mortalitas perinatal ya. Nah, adapun tentang mata kuliah ini kalian sudah mendapatkan mata kuliah untuk penyebab kematian mortalitas untuk sertifikat kematian umum. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mempelajari tentang sertifikat kematian perinatal. Nah, untuk kematian perinatal ini khusus untuk bayi atau janin. Untuk bayi maksimal 6 hari kematiannya, sedangkan janinnya minimal 22 minggu. Jadi antara 22 minggu di dalam kandungan sampai dia lahir pada 6 hari. Jadi kalau bayi meninggal pada usia 7 hari itu berarti harus dibuatkan sertifikat umum. Berbeda dengan sertifikat kematian umum, untuk sertifikat kematian perinatal tidak ada Romawi 1 dan 2, tetapi huruf A, B, C, D, E. Jadi tidak ada Romawi 1 dan 2, cuma huruf A, B, C, D, E, dengan pembagian untuk A, B adalah untuk bayi dan janin, sedangkan C, D, E-nya untuk ibu. Nah, silakan dibuka materi untuk mortalitas dan untuk mortalitas perinatal. Nah, ini ya sudah saya jelaskan tadi, kalau untuk janin 22 minggu ke atas, sedangkan kalau bayi 6 hari, termasuk jika bayi lahir mati ya. Ketika dia 22 minggu masih di dalam kandungan berarti dia lahir mati. Atau bayi ketika keluar dari kandungan sudah dalam keadaan mati, jadi dia juga dibuatkan sertifikat perinatal. Nah, selanjutnya untuk A dan B ini ada aturan. Jadi A adalah bagian yang penting untuk bayi, sedangkan C adalah informasi yang penting untuk ibu. Nah, baik A, B, C, D, E ini adalah segala penyebab kematian, segala kondisi yang menyebabkan si bayi sampai dengan meninggal. Jadi kalau A dan B adalah sebab dari bayi, C, D, E adalah sebab dari ibu. Sedangkan E ini tidak harus diisi karena ini E adalah eksternal kausa dari faktor ibu yang menyebabkan si bayi meninggal. Misalnya bayi meninggal tanpa pertolongan persalinan.
Kemudian untuk peraturannya ada P1 sampai dengan P4. Nah, untuk P1 adalah mode of death atau penyakit yang menyebabkan si bayi meninggal karena hal-hal yang seperti gagal jantung, asfiksia, anoksia, dan prematuritas. Karena hal itu tidak ada informasi yang lebih rinci ya, yang bisa dijelaskan, sehingga dia tidak boleh dicatat di bagian A. Tidak boleh dicatatkan di bagian A ini karena A itu adalah informasi yang penting tentang penyebab kematian bayi. Karena dia tidak memberikan informasi yang lebih terinci, maka dia tidak boleh ditaruh di bagian ya, silakan Mas Permana. Nah, sebagai gantinya dia dicatatkan di bagian B ya. Selanjutnya adalah P2. P2 adalah dua atau lebih kondisi yang diisikan di bagian A dan C. Bagian A dan C selain bagian yang paling penting, karena dia paling penting, maka hanya boleh ada satu kondisi. Maka jika A dan C ini ada catatan lebih dari satu kondisi, maka tuliskan penyebab utama di bagian A. Jadi dipilih penyebab utamanya, diletakkan di bagian A, sedangkan yang lainnya di bagian C. Begitu juga untuk penyebab utama kematian yang dari ibu. Tuliskan yang paling utama, pilih yang paling utama, ditaruh di bagian C, sedangkan yang lainnya ditaruh di bagian D. Kemudian untuk P3 adalah kondisi yang tidak diketahui. Misalnya tidak diketahui penyebab pada bagian A atau B. Maka jika dia lahir mati, dia akan ditulis dengan P969. Tapi kalau dia lahir hidup kemudian meninggal ya maksimal 6 hari itu, maka dia akan dikode dengan P95. Ini jika tidak ada keterangan apapun di bagian A dan di bagian B. Baik, kemudian untuk rule keempat, kondisi yang diisikan pada bagian yang salah. Jadi misalnya di A, setelah kita analisa, ini bukan penyebab dari faktor bayi, tetapi dari faktor ibu. Jadi salah letak ya. Kalau salah letak, maka akan kita sesuaikan sesuai dengan letaknya. Apakah dia akan kita pilih sebagai kondisi utama atau kondisi lainnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk bagian A untuk bayi dan C bagian utama dari ibu itu harus satu diagnosa. Tapi bagi kondisi lainnya B dan D itu boleh lebih dari satu diagnosa. Untuk bagian E itu tidak, kalau tidak ada boleh kosong ya. Jika ada juga tidak perlu dikode. Kalau dikode, kodenya kode 20, bab 20 atau bab 21 ICD-10 ya. Ini adalah kode untuk bagian ibu. Untuk bagian ibu hanya P00 sampai dengan P04. Jadi bagian C dan D ibu adalah kodenya P00 dan P04. Kenapa E kok nggak masuk? Kenapa E kok nggak masuk? Karena eksternal kausa. Bagus. Kemudian untuk kondisi bayi atau janin ya,
itu adalah P05 sampai P96, kemudian Q00 sampai dengan Q99. Jadi untuk bagian ibu hanya P00 sampai dengan P04, sedangkan yang lainnya adalah bagian bayi atau janin, yaitu P05 sampai P96, Q00 sampai Q99. Nah, ini untuk P00 atau P04. Untuk C hanya boleh satu saja, sedangkan pada D boleh lebih dari satu kondisi. Untuk bagian anak, ini adalah kode P05 sampai dengan P96, Q00 sampai Q99. Untuk bagian A hanya boleh satu kondisi, sedangkan untuk B lebih dari satu kondisi tidak apa-apa. Bagaimana? Lebih mudah kan daripada kita untuk sertifikat kematian umum, karena kalau sertifikat kematian umum kalian mengurutkan perjalanan penyakit, tetapi kalau di perinatal hanya menentukan penyebab utama pada bayi dan penyebab utama pada ibu, sedangkan penyebab lainnya kita akan tuliskan sebagai kondisi lainnya. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya. Untuk bayi lahir prematur ditolong oleh bidan, partus normal, berarti delivery-nya normal ya, kemudian meninggal 4 hari. Tadi berapa maksimal yang boleh diteruskan perinatal? 6. Jadi ini harus dibuatkan sertifikat perinatal. Ada kelainan congenital spina bifida, ukuran plasenta kecil. Jadi silakan kalian buatkan sertifikat. Silakan kalian buatkan sertifikat penyebab kematiannya. Ya, nanti salah satu menulis di depan sesuai dengan ya. Pertama kali untuk melihat soal ini kita tuliskan dulu apa kondisinya ya. Kondisinya ada apa saja? Ada apa saja? Pertama, prematur. Setelah prematur apa? Lahir normal. Apalagi? Congenital spina bifida. Plasenta kecil. Oke. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu kondisi yang ada pada rekam medisnya, kita tuliskan, kemudian kita akan pilih mana yang bagian ibu, mana yang bagian si bayi atau janin. Prematur milik siapa? Siapa yang prematur? Bayi. Yang partus siapa? Ibu. Yang congenital bifida siapa? Bayi. Yang plasentanya kecil siapa? Bayi apa ibu? Yang punya plasenta siapa? Bayi. Masa bayi punya plasenta? Jadi plasenta itu jalan saluran untuk nutrisinya, bayi. Jadi kalau plasentanya kecil berarti alirannya juga kecil gitu. Sehingga biasanya menyebabkan si bayi BBLR. Apa singkatannya BBLR? Berat bayi lahir rendah. Berat bayi lahir rendah standarnya berapa?
Berapa standarnya? 2.500 gram. Jadi di bawah 2.500 gram berarti PBLN. Kalau 2.500 normal. 2.500 ke atas normal. Jadi ini ditulis dulu, nanti akan saya tunjuk dikerjakan ya, diletakkan di bagian ini ABCD-nya, sehingga nanti akan kita bisa mereseleksi sertifikat perinatalnya. Silakan dikerjakan 10 menit. Prisil, silakan. Bentar.
Ya. Baik, ini Presil sudah mengerjakan. Mari kita koreksi bersama-sama. Ya, A. Congenital spina bifida. Siapa yang tidak setuju dengan jawaban Presil memilih congenital spina bifida sebagai kondisi utama penyebab kematian bayi? Setuju semua? Ya, untuk kondisi kedua, prematur, ini tadi peraturan P berapa? P1, bagus. Kemudian plasenta kecil. Jadi plasenta kalau ini secara organ ini milik bayi, tapi dia hidup dengan dukungan keberfungsiannya adalah dengan dukungan ibu. Jadi ketika plasenta kecil berarti di kondisi ibu. Jadi di plasenta ini yang menentukan aliran oksigen dan aliran nutrisinya lancar untuk bayi. Jadi kalau plasenta insufisiensi atau plasenta kecil ini adalah milik ibu. Begitu juga kalau plasenta previa, ya itu adalah milik ibu juga. Nah, kemudian untuk partus normal ini bukan penyebab kematian dari ibu. Jadi ini adalah informasi bahwa dilahirkan dengan normal. Jadi untuk D-nya tidak diisi, E-nya juga tidak diisi. Kalau kosong di rekam medis kita berikan simbol apa? Nah, misalnya di C ini tidak ada yang bisa diisikan. Dari informasi di resume rekam medisnya tidak ada yang bisa diisikan. Jadi C, D kosong, bagian ibunya kosong. Kita akan tulis dengan simbol X 3 kali titik X. Ya, kalau ini kosong misalnya. Baik, sudah bagus, kalian berarti sudah mulai paham. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar ya tentang aturan mortalitas pada kematian perinatal. Tadi kita sudah melakukan latihan soal bagaimana meletakkan dari kondisi yang ada di resume medis untuk dituliskan pada sertifikat kematian perinatal, dan kita sudah melakukan kuis. Jadi hari ini kuliahnya kita akhiri. Terima kasih sudah hadir di kelas dan belajar bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.